Iya Pak, ada yang disampaikan Pak. Ada yang disampaikan Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menjawab teka-teki status hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji. KPK secara resmi menetapkan Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2024. Penetapan tersangka tersebut dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto yang membenarkan bahwa surat penetapan telah diterbitkan. Fitroh menyampaikan konfirmasi itu melalui pesan singkat kepada awak media pada Jumat 9 Januari 2026. Langkah KPK ini menjadi puncak dari proses penyidikan panjang terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembagian kuota haji tambahan. Sebelumnya, penyidik telah lama mengendus adanya keterlibatan pucuk pimpinan di lingkungan Kementerian Agama dalam perkara tersebut. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sempat mengungkapkan bahwa aliran dana hasil praktik jual beli kuota haji mengalir secara berjenjang hingga ke level tertinggi. Asep menegaskan bahwa dalam struktur kementerian, aliran dana tersebut bermuara pada posisi menteri. Penyidik menduga uang hasil korupsi berasal dari kesepakatan tidak resmi antara pihak Kementerian Agama dengan penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Perjalanan Wisata. Pak Yakut. Ada yang mau sampaikan Pak? Iya Pak, ada yang disampaikan Pak. Ada yang disampaikan Pak Yakut. Enggak ada. Ditahan ke Pak Yakut. Mohon izin ya, saya masuk dulu ya. Saya masuk dulu ya, izin ya. Siap ditahan nggak Pak Yakut? Saya masuk dulu izin. Siap ditahan nggak Pak? Yakut, siap ditahan nggak Pak Yakut? Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya meresmikan penetapan status tersangka terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Tak sendirian, Gus Yakut terseret bersama orang kepercayaannya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abid Aziz alias Gus Alex. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat 9 Januari mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka terhadap keduanya sebenarnya telah dilakukan penyidik sejak Kamis 8 Januari 2026. Sengkarut ini bermula dari kebijakan diskresi sepihak yang diambil Kementerian Agama terkait tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jamaah dari Arab Saudi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan tersebut seharusnya dibagi dengan porsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Gus Yakut justru membagi rata kuota tersebut menjadi 50% reguler dan 50% khusus. Akibatnya, jatah haji reguler terpangkas drastis. Sekitar 8.400 jamaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada tahun 2024 terpaksa gigit jari, padahal antrian mereka sudah sangat panjang. Saat ini KPK masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung total pasti kerugian negara. Di sisi lain, KPK memberikan peringatan keras kepada pihak swasta, yakni penyelenggara ibadah haji khusus atau Biro Travel. KPK meminta Biro Travel dan asosiasi untuk kooperatif mengembalikan uang yang diduga mengalir dari praktik lancung pembagian kuota ini. Kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua Saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini pada hari ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dikumpulkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery.
Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa membuktikannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang diberikan, termasuk mengembalikan barang bukti kemudian disita, di antaranya dalam uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PHK, Hero Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama dibagi menjadi 50%, 50%. Sehingga penyelenggaraan haji reguler dalam suatu mudah meninggalkan haji khusus mendapatkan suatu relief atau di belakang. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.